Halo semua, ketemu lagi dengan saya Angtiasti Juwasidi dan kali ini saya akan membahas mengenai Digital Marketing 360, Segmentation and Targeting Process. Kerangka segmentation dan targeting proses ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan mengidentifikasi, memilih, dan melayani segmen pelanggan yang paling relevan dengan tujuan akhir, mencapai efektivitas pemasaran yang tinggi, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang bernilai. Segmentation memahami dan membagi pasar bisa dilihat pada kotak berwarna biru. Kita mulai dari tahap pertama, segmentation atau segmentasi pasar. Di tahap ini, perusahaan melakukan riset pasar dan analisis data pelanggan untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan karakteristik mereka. Tujuannya sederhana namun krusial, membedakan kelompok pelanggan berdasarkan kesamaan tertentu. Segmentasi bisa dilakukan berdasarkan demografi seperti usia, pendapatan, atau lokasi, psikografi seperti gaya hidup dan nilai-nilai, hingga perilaku digital seperti frekuensi pembelian online atau tingkat keterlibatan di media sosial. Hasil dari tahap ini adalah definisi segmen pasar yang jelas dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Dari sinilah kita bisa menentukan customer experience requirements atau pengalaman seperti apa yang diharapkan pelanggan dari brand kita. Yang kedua adalah targeting, menentukan segmen yang paling potensial setelah memahami berbagai segmen pasar. Kita masuk ke tahap kedua, target marketing, atau yang ditunjukkan dengan kotak berwarna hijau. Tahap ini adalah proses mengevaluasi dan memilih segmen mana yang paling bernilai untuk dituju. Tidak semua segmen harus dilayani, fokus adalah kuncinya. Perusahaan akan menganalisis potensi tiap segmen berdasarkan ukuran pertumbuhan, profitabilitas, serta kesesuaian dengan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks digital, kita juga menilai kontribusi pendapatan online dari setiap segmen dan menentukan strategi targeting berbasis siklus hidup pelanggan atau customer life cycle targeting. Dengan kata lain, di sini kita menentukan siapa yang menjadi core audience, pelanggan utama yang akan menjadi pusat dari strategi pemasaran kita. Yang ketiga adalah positioning, menentukan citra dan nilai yang ingin ditanamkan. Tahapan ketiga adalah positioning, yakni proses membangun proposisi nilai yang unik untuk setiap segmen yang sudah ditargetkan. Disinilah strategi creativity berperan besar. Positioning bukan hanya tentang apa yang kita jual, tapi bagaimana kita ingin dilihat oleh pelanggan. Kita perlu merumuskan core brand proposition dan online value proposition, yaitu janji nilai utama yang membedakan brand kita dari kompetitor. Misalnya, apakah kita ingin dikenal karena harga yang terjangkau, inovasi produk, kemudahan layanan digital, atau kecepatan pengiriman. Selain itu, positioning juga mempengaruhi online marketing mix, dari cara kita mendesain website, mengelola media sosial, hingga bagaimana kita berkomunikasi dalam setiap pesan pemasaran. Hasil akhirnya brand yang relevan, bernilai, dan konsisten di mata pelanggan. Yang keempat, yang paling bawah, adalah planning, menyusun dan mendistribusikan sumber daya. Tahap terakhir adalah planning, menyusun rencana dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Tahap ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat strategis. Kita perlu memastikan bahwa semua elemen dari online marketing mix, struktur organisasi, hingga strategi komunikasi otomatis dengan pelanggan, selaras dengan positioning yang sudah dirumuskan sebelumnya. Contohnya, jika brand ingin dikenal karena pelayanan cepat dan responsif, maka strategi kontak pelanggan otomatis seperti chatbot atau email follow-up harus mencerminkan nilai itu juga. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil kampanye digital. Sehingga kesimpulannya, keempat tahap ini dari segmentation, targeting, positioning, dan planning tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah aliran logis yang saling terhubung. Segmentasi memberi kita pemahaman pasar, targeting membantu kita memilih pelanggan terbaik, positioning menciptakan citra dan nilai unik di benak pelanggan, dan planning memastikan semua strategi berjalan efektif dan terukur.
Jika dijalankan dengan konsisten, keempat tahap ini akan membantu bisnis membangun strategi digital marketing yang berorientasi pada pelanggan sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Jadi ketika kita berbicara tentang target marketing di era digital, kita tidak hanya bicara soal iklan atau algoritma. Kita bicara tentang strategic process, sebuah perjalanan untuk memahami manusia, menyampaikan nilai, dan merancang pengalaman yang berarti bagi pelanggan kita. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk sesi kali ini. Terima kasih.